Pak Haji Dedi sebagai tokoh Kabupaten Tangerang juga sebagai seorang pengusaha lokal Tangerang. Nah, melihat adanya RDP dan pemaparan tadi terkait dengan persoalan PIK 2 yang ada di Kabupaten Tangerang ini, sebenarnya menurut Bang Haji Dedi ini secara komprehensifnya seperti apa sebenarnya terkait persoalan dengan PSN ini? Kalau saya melihat ini adalah gerakan omon-omon saja. Ya, artinya langkah konkretnya sebenarnya seharusnya melibatkan banyak masyarakat Kabupaten Tangerang, yang terutama daerah yang terdampak daripada penggusuran atau dampak pembangunan di wilayah PIK 2 tersebut. Jadi RDP hari ini menurut saya ya tidak ada yang sia-sia, tapi menurut saya kurang efektif karena yang hadir tidak mewakili masyarakat Kabupaten Tangerang secara utuh, hanya beberapa bagian, ya kepentingannya hanya untuk beberapa orang sajalah kan gitu Pak Kutubing. Oke, kalau begitu memang tadi dilihat tidak merepresentasikan warga Tangerang Utara secara menyeluruh, kan itu. Nah, terus juga tadi poin-poinnya juga dari pemaparannya juga tidak pada fokus yang persoalan yang intinya. Nah, menurut Bang Haji Dedi nih, dengan berbagai upaya yang dilakukan terkait dengan PIK 2 ini, tadi kan Bang Haji mengatakan bahwa di sebelum-sebelumnya Bang Haji mengatakan bahwa lebih baik Tangerang Utara jadi kabupaten tersendiri. Nah, ini menarik sebenarnya Bang Haji Dedi. Menurut Bang Haji Dedi gimana nih soal dengan pembentukan Kabupaten Tangerang Utara yang baru ini? Justru itu adalah langkah konkret yang lebih pasti, karena ketika daerah otonomi baru itu jadi dan disahkan oleh DPR RI, moratoriumnya dicabut, sehingga Kabupaten Tangerang Utara menjadi kabupaten tersendiri, pecah dari kabupaten induk. Ini akan memudahkan langkah-langkah investasi di wilayah itu sendiri, sehingga tidak dijadikan sebagai bahan atau sebagai alat untuk mencapai tujuan memperkaya beberapa pejabat yang sudah pernah menjabat di Kabupaten Tangerang. Oke, kalau gitu berarti fokusnya mending Kabupaten Tangerang Utara menjadi kabupaten tersendiri ya, DOB tersendiri ya. Ya, kalau investasi mau berjalan dengan baik, dengan tujuan yang baik dan masyarakat memahami, ya ketimbang harus mohon maaf mengurus izin lokasi harus habis sekian ratus miliar, mengurus izin-izin perizinan yang memang banyak cawe-cawenya. Ini juga harus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat. Kalau memang benar seterusnya mau membangun Kabupaten Tangerang, ya berikan saja DOB itu kepada Kabupaten Tangerang Utara. Kenapa? Mumpuni kok dengan sepanjang 52 km, luas 13 kecamatan, dibangun oleh pengusaha. Ya insya Allah lah, saya pikir ini menjadi sinergisitas antara pemerintah pusat dan pengusaha untuk menjadikan daerah otonomi baru seperti halnya BSD, Bumi Serpong Damai dulu ya kan, menjadi daerah kota mandiri kan gitu. Nah, Kabupaten Tangerang Utara juga apabila dijadikan DOB maka akan menjadi kota mandiri di pesisir pantai dan bahkan lebih maju daripada kota-kota pesisir pantai yang lain yang ada di Provinsi Banten. Oke, saya setuju dengan hal itu. Nah, satu lagi Bang Haji. Ini kan selama ini kan Tangerang Utara ini dengan adanya prakondisi, dengan adanya PIK 2, terus ketidakjelasan terkait dengan sertifikat, misalnya BPHTB-nya kemana. Nah, alangkah lebih bagusnya memang Kabupaten Tangerang ini berdiri sendiri, membentuk kabupaten sendiri, sehingga pemasukan anggaran juga bisa dikelola sendiri. Itu gimana Bang Haji? Kata kuncinya, kalau investasi ini ingin berjalan mulus adalah Kabupaten Tangerang Utara harus menjadi kabupaten tersendiri, terpisah dari Kabupaten Tangerang yang ada. Yang kedua, tindak lanjut proses hukum yang sudah berjalan, yaitu jangan hanya sampai kepada para kepala desa, itu harus juga kepada
para petinggi, yaitu mantan-mantan atau para pemangku pejabat yang sudah melakukan hal yang bersifat terindikasi korupsi, ya terutama korupsi perizinan dengan dalih bahwa akan mendatangkan investasi dan sebagainya, tapi ternyata hanya untuk mencari pundi-pundi untuk kantong pribadi. Ya, ini harus segera diproses, dan saya yakin tidak akan ada yang berani pengusaha kalau tidak diiming-imingi atau tidak dijamin oleh pemerintah daerah setempat bahwa di sini aman dan izin akan diberikan secara mudah. Nah, artinya mudah dalam tanda kutip, mudah uang di depan atau mudah uang di belakang. Oke, terima kasih Bang Haji atas pemaparannya. Selamat siang.